Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok aplikasi Busana Muslimku akan mempresentasikan hasil proyek kami. Saya Rafa Febian dengan nomor BP 23008. Saya Alila Zifa, nomor BP 23099. Saya Nuzazria dengan nomor BP 230109. Saya Muhammad Fadil Hakim dengan nomor BP 230103. Saya Muhammad Zikri dengan nomor BP 0106. Saya Yandri Setiano dengan nomor BP 230119. Baiklah, saya Muhammad Fadil Hakim akan menjelaskan hubungan API.dart dengan koneksi database PHP. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan hubungan antara file API service.dart di Flutter dengan file koneksi database pada backend PHP. File koneksi database PHP berfungsi untuk menghubungkan backend dengan database MySQL. File ini digunakan untuk seluruh file PHP seperti login, register, product, chart, dan checkout untuk mengakses dan mengelola data di database. Sementara itu, file API service.dart berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara aplikasi Flutter dan backend PHP. File ini mengirim permintaan data ke server dan menerima respon dalam bentuk JSON. Hubungan antara keduanya terjadi melalui base URL yang didefinisikan pada API service.dart. Base URL ini mengarah langsung ke folder backend yang di dalamnya terdapat file koneksi database dan file-file PHP lainnya. Setiap fungsi pada API service.dart akan memanggil file PHP tertentu. Misalnya, fungsi login memanggil login.php, fungsi register memanggil register.php, dan fungsi pengambilan produk memanggil read.php. File PHP tersebut kemudian menggunakan file koneksi database untuk mengakses data di MySQL. Data yang dikirim dari Flutter ke server menggunakan metode HTTP GET dan POST, kemudian diproses oleh backend PHP. Hasil proses tersebut dikembalikan ke Flutter dalam bentuk JSON, lalu diolah dan ditampilkan pada aplikasi. Dengan demikian, alur komunikasi sistem adalah aplikasi Flutter memanggil API service.dart, kemudian API service.dart mengirim request ke backend PHP. Backend PHP mengakses database melalui file koneksi dan hasilnya dikirim kembali ke aplikasi Flutter. Kesimpulannya, file koneksi database PHP bertugas mengelola akses database, sedangkan API service.dart bertugas menghubungkan aplikasi Flutter dengan backend agar seluruh proses seperti autentikasi, pengelolaan produk, dan transaksi dapat berjalan dengan baik. Baiklah, saya Nuzazria akan menjelaskan tentang database e-commerce dari Busana Muslimku. Nah, di sini database-nya ada 6 tabel. Yang pertama yaitu ada cart atau keranjang, yang kedua yaitu kategoris, yang ketiga yaitu order, yang keempat yaitu produk, yang kelima user, yang keenam wishlist. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu cart atau keranjang. Di sini entity-nya yang pertama yaitu ada ID sebagai primary key, tipe data yaitu integer, dan yang kedua yaitu user ID sebagai foreign key dan tipe data integer, yang ketiga produk ID dengan tipe data integer dan ia merupakan foreign key. Dan yang keempat yaitu quantity dengan tipe data integer. Nah, di sini merupakan data pembeli yang telah memasukkan suatu produk ke keranjangnya. Nah, di sini pembeli dengan user ID 1 telah memasukkan ke keranjang. Lanjut, masuk ke tabel kategoris. Di sini entity-nya ada ID ini sebagai primary key, tipe data integer, dan yang kedua itu kategori name dengan tipe data varchar dengan panjang batasnya 50 karakter. Dan ini merupakan kategori produk, ada 4, yaitu pria, wanita, anak, dan hijab. Dengan ID-nya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Lanjut masuk ke tabel order. Nah, di sini entity orders
yaitu ID dengan dia sebagai primary key dengan tipe data integer. Yang kedua user ID sebagai integer, tipe datanya integer sebagai foreign key. Dan yang ketiga yaitu total price dengan tipe data desimal dengan panjang batas 10,2. Dan yang keempat yaitu address atau alamat dengan tipe data teks. Dan yang kelima itu payment method, tipe datanya varchar dengan panjang batas 50 karakter. Yang keenam yaitu status dengan tipe data enum. Terdiri dari isi dari enum itu ada 4, yaitu yang pertama pending, paid, cpaid, dan complete. Dan yang ketujuh yaitu order date dengan tipe datanya itu timestamp. Lanjut masuk ke tabel produk. Nah, maaf sebelumnya saya lupa data dari ordersnya, dan ini merupakan isi datanya. Nah, di sini orang atau pembeli yang telah mengorder. Nah, di sini ada alamatnya, payment methodnya, dan statusnya, dan kapan dia mengorder. Nah, baru lanjut ke tabel produk. Nah, tabel produk, entity-nya yaitu ada ID sebagai primary key, tipe data integer. Yang kedua, kategori ID dengan tipe data integer. Nah, di sini kategori ID ini sebagai foreign key. Dan yang ketiga itu name, tipe data varchar dengan panjang 255 karakter. Dan yang keempat itu description, tipe data text. Dan yang kelima itu price, tipe datanya yaitu desimal dengan panjang 10,2. Dan yang keenam, stock dengan tipe data integer. Dan image itu yaitu gambar untuk produknya dengan tipe data varchar dengan panjang atau batasnya 255 karakter. Dan selanjutnya itu create add dengan tipe data timestamp. Nah, masuk ke datanya. Nah, ini merupakan data produk yang telah diinputkan. Dan inilah datanya. Lanjut masuk ke tabel user. Nah, di sini tabel user juga ada entity-nya, yaitu yang pertama yaitu ID sebagai primary key, tipe data integer, dan yang kedua name, tipe data varchar dengan panjang batasnya 100 karakter, email, tipe data varchar dengan panjang batasnya 100 karakter, dan yang keempat yaitu password dengan tipe data varchar dengan panjang batasnya 255 karakter. Dan roles-nya dengan tipe data enum, yaitu sebagai user dan admin. Create add-nya tipe data timestamp. Dan ini merupakan datanya. Nah, di sini ada 5 users yang telah login. Yang pertama yaitu yang dengan name Zikri dengan role admin, dan ini create ad ini kapan dia membuat akun, dan ada 4 sebagai user, dan ini merupakan tanggal kapan roles user ini membuat akun. Lanjut masuk ke wishlist. Nah, di sini wishlist dengan mempunyai entity, name ID-nya name-nya itu ID dengan dengan ID ini sebagai primary key, tipe datanya integer, user ID sebagai foreign key, tipe datanya integer, dan yang terakhir itu product ID foreign key juga, tipe datanya integer. Dan masuk ke data. Nah, di sini yang telah pembeli yang telah memasukkan ke favorit atau wishlist. Ada 1 yaitu dengan user ID-nya 1 dan produk yang dia masukkan ke favorit yaitu dengan produk ID 12. Nah, itulah penjelasan dari saya. Baiklah, saya Muhammad Zikri akan menjelaskan bagian pada file mendat pada aplikasi Busana Muslimku. File mendat merupakan file utama atau entry point yang pertama kali dijalankan ketika aplikasi dibuka. Pada bagian awal, terdapat beberapa import yang digunakan untuk memanggil halaman-halaman yang dibutuhkan, seperti halaman login, register, home, admin dashboard, dan card. Selanjutnya, terdapat fungsi main, yang berfungsi untuk menjalankan aplikasi dengan memanggil run app dan menjalankan widget utama yaitu my app. Pada kelas my app merupakan widget utama aplikasi yang diturunkan dari stateless widget. Di dalam kelas ini terdapat metode build yang berfungsi untuk membangun tampilan aplikasi. Pada metode build digunakan widget material app yang berfungsi untuk mengatur struktur aplikasi termasuk judul aplikasi, tema, serta sistem navigasi antar halaman. Aplikasi ini menggunakan pengaturan yaitu
item data agar tampilan terlihat modern dan konsisten dengan warna utama biru dan latar belakang aplikasi berwarna abu-abu cerah. Selain itu, tampilan app bar dan tombol juga disesuaikan agar terlihat rapi dan profesional. Untuk navigasi, aplikasi menggunakan sistem routing di mana halaman awal ditentukan melalui initial root, yaitu halaman login. Beberapa rute lain seperti register, home, admin, dashboard, dan chart juga telah didaftarkan agar perpindahan antar halaman dapat dilakukan dengan mudah. Demikian, FileMander berperan sebagai pusat pengaturan aplikasi, mulai dari menjalankan aplikasi, mengatur tampilan, hingga mengelola navigasi antar halaman. Tiano akan menjelaskan bagian login. Di tampilan login ini terdapat admin dan pembeli. Sebelum melakukan login, bagi yang belum mempunyai akun, kalian bisa mengklik tulisan belum punya akun dan mengisikan nama lengkap seperti itu. Email, dan password. Setelah diisi, langsung klik daftar sekarang. Setelah membuat akun, kita akan masukkan akun yang kita buat tadi. Dan hasilnya langsung masuk ke beranda utama. Sekian. Saya di sini sudah login sebagai pelanggan. Di sini produk busana muslimku terdapat 3 mode, yaitu pria, wanita, dan anak. Di sini saya coba memakai fitur cari, misalnya gamis Aurel. Saya di sini mencoba untuk memasukkan ke wishlist. Coba kita cek di wishlist. Lalu saya coba untuk langsung masuk keranjang. Saya cek di keranjang, lalu check out, masukkan alamat, pilih metode pembayaran, misalnya COD, langsung buat pesanan. Berhasil. Saya Lula Ziva, saya akan menjelaskan fitur admin. Di dalam fitur admin ada 2 buah. Yang pertama ada kelola produk, yang kedua ada kelola pesanan. Kelola produk ini ada untuk menambah produk, dan di dalamnya ada nama produk, harga, stok, kategori, nama file gambar, dan deskripsi. Di sini saya akan memberi contoh untuk menambah produk. Ini nama file produknya, ini harganya, ini stoknya, ini kategorinya, ini nama file gambar. Deskripsinya. Dia akan muncul. Selanjutnya, di sini ada kelola pesanan. Ini adalah daftar-daftar orang yang telah order. Di sini adalah ada ubah status pesanan, apakah udah pending, pen, feedback, dan komplit. Itu aja dari penjelasan saya. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.